Sering ngerasa kayak gini nggak ayah bunda? Baru saja duduk sebentar, si kecil sudah narik-narik baju. Mau ke kamar mandi diikuti. Mau masak apalagi. Rasanya anak nggak bisa lepas dan nggak mau main sendiri sama sekali. Ada perasaan bersalah kalau kita lepasin. Tapi jujur, kita juga capek ya kan? Tenang, ayah bunda nggak sendirian. Kelelahan itu valid. Hari ini kita akan bahas kenapa si kecil jadi sangat clingy dan bagaimana cara pelan-pelan membantu mereka jadi lebih mandiri. Sebelum kita bahas lebih dalam, yuk dukung channel Bijak Anak ini dengan klik tombol like, comment, subscribe, dan share ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tips-tips terbaru yang paling update cara menghadapi anak kita yang sedang aktif-aktifnya di masa emas mereka. Mari kita bangun komunitas orang tua yang tumbuh bersama demi masa depan buah hati kita. Ayah bunda, kita luruskan dulu satu hal penting ini ya. Sifat anak yang nempel terus atau clingy seringkali bukan sekadar karakter bawaan lahir. Faktanya, banyak perilaku anak adalah cerminan dari interaksi harian kita yang tidak sengaja. Kita sering menganggap si kecil manja, padahal mungkin kitalah yang tanpa sadar membangun ketergantungan itu. Mari kita bedah kesalahan pertama yang paling sering dilakukan. Kesalahan pertama, menginterupsi fokus anak ketika bermain, deep play. Bayangkan si kecil sedang duduk di lantai, fokus penuh menyusun balok atau sekadar membolak-balik halaman buku. Di matanya, itu adalah tugas besar. Dia sedang belajar fokus dan kemandirian. Lalu kita datang dengan niat baik, ingin memberi semangat dan berkata, "Wah, hebat sekali, istananya tinggi banget." Atau, "Pintar, lanjutin ya sayang." Kedengarannya positif kan? Tapi secara psikologis, ayah bunda baru saja melakukan interupsi fokus. Saat kita bersuara, arus konsentrasi anak langsung terputus. Perhatiannya berpindah dari mainannya kepada kita. Karena ayah bunda adalah sosok favoritnya, dia akan langsung meninggalkan permainannya demi mendapatkan pujian atau interaksi lebih lanjut. Tanpa sadar, kita sedang mengajarinya bahwa interaksi dengan orang tua jauh lebih berharga daripada main sendiri. Hasilnya, dia berhenti bermain mandiri dan mulai menampel terus untuk mencari stimulasi dari kita. Solusinya, menjadi pengamat yang tenang. Solusinya sederhana tapi menantang kesabaran kita. Amati tanpa bersuara, berikan dia ruang untuk tenggelam dalam permainannya. Jadilah penonton yang suportif dari jarak jauh. Kapan kita boleh masuk? Tunggu sampai si kecil sendiri yang menoleh, mencari kontak mata, atau memamerkan hasilnya kepada kita. Itulah momen lampu hijau untuk memberikan respon. Dengan membiarkannya tuntas dalam fokusnya, kita sedang menanamkan benih kemandirian, bahwa dia mampu merasa asik dan aman meskipun tanpa stimulasi langsung dari kita setiap detik. Ritme ini mungkin terasa aneh di awal bagi kita yang terbiasa ingin selalu hadir. Tapi percayalah, saat ayah bunda memberi mereka ruang untuk fokus, bunda sebenarnya sedang memberi mereka tiket untuk menjadi pribadi yang lebih berani di masa depan. Masuk ke kesalahan kedua yang paling sering kita lakukan tanpa sadar adalah memuji hasil akhir, bukan proses usahanya. Kedengarannya aneh ya? Bukankah memuji anak itu bagus? Mari kita telusuri lebih dalam secara psikologis. Sebagai orang tua, kata-kata seperti "pintar sekali", "bagus banget", atau "kamu hebat" seringkali keluar begitu saja dari mulut kita secara otomatis. Niat kita tentu saja ingin menyemangati dan membuat si kecil merasa dicintai. Tapi, perhatikan apa yang terjadi di dalam pikiran mungilnya. Saat kita terus-menerus memuji hasil akhirnya, seperti gambar yang rapi atau balok yang berdiri tegak, anak mulai belajar bahwa kasih sayang dan perhatian ayah bunda bersyarat pada keberhasilannya. Dia mulai merasa, "Aku hebat hanya kalau aku berhasil." Dampaknya, dia menjadi sangat haus akan validasi eksternal. Dia takut mencoba hal baru yang sulit karena takut gagal dan tidak mendapatkan pujian lagi. Akhirnya, si kecil jadi nempel terus. Dia butuh ayah bunda di sampingnya setiap detik, hanya untuk mengonfirmasi bahwa apa yang dia lakukan itu benar atau bagus.
Anak yang terbiasa dipuji pintar akan merasa cemas saat menghadapi tantangan. Dia tidak mau main sendiri karena dia merasa tidak aman jika tidak ada yang menilai pekerjaannya. Inilah yang membuat anak bolak-balik memanggil, "Bunda, lihat ini," atau "Ayah, ini bagus nggak?" Dia tidak lagi menikmati proses bermainnya, melainkan hanya mengejar hadiah berupa kata-kata manis dari kita. Tanpa sadar, kita sedang membangun mentalitas yang rapuh, di mana rasa percaya dirinya sangat bergantung pada suara orang lain, bukan dari dalam dirinya sendiri. Solusinya adalah rayakan usaha dan kegigihan. Maksudnya bagaimana? Ganti pujian label dengan observasi proses. Alih-alih bilang, "Pintar banget." Cobalah katakan, "Bunda perhatikan, kamu tadi sungguh-sungguh ya mencoba memasukkan potongan puzzle itu sampai berhasil. Kamu nggak menyerah meskipun tadi sempat sulit." Lihat bedanya. Di sini, ayah bunda tidak sedang menilai hasilnya, tapi sedang mengakui perjuangannya. Kita sedang menanamkan pesan, ayah bunda melihat usahamu, dan itu jauh lebih berharga daripada hasil akhirnya. Dengan cara ini, anak mulai percaya pada kemampuannya sendiri. Dia mulai berani mencoba tantangan baru secara mandiri, karena dia tahu bahwa salah atau gagal itu tidak menakutkan. Dia merasa aman bermain sendiri karena rasa bangganya tumbuh dari dalam hatinya, internal validation, bukan lagi dari suapan pujian kita setiap 5 menit. Perubahan kecil dalam kalimat kita ini adalah investasi besar bagi mentalitasnya. Saat anak merasa kompeten dari dalam, dia tidak akan lagi merasa perlu menempel terus pada ayah bunda untuk merasa berharga. Sekarang, mari kita bicara tentang lingkungan rumah kita. Ayah bunda, pernahkah menghitung berapa kali kata jangan atau nggak boleh keluar dari mulut kita dalam 1 jam? Jangan pegang itu, nanti pecah. Jangan ke sana, kotor. Jangan tarik taplaknya, nanti tumpah. Kita melakukannya demi keselamatan mereka. Kita melakukannya karena sayang. Tapi, perhatikan apa yang sedang dirasakan oleh jiwa mungil si kecil. Bagi balita, dunia adalah laboratorium besar yang harus dijelajahi dengan tangan dan mulutnya. Namun, jika setiap gerakannya diinterupsi oleh larangan, pelan-pelan dia akan menarik kesimpulan yang menyedihkan. Dunia ini tidak aman bagiku. Dia mulai merasa bahwa setiap jengkal lantai adalah ancaman, dan setiap benda adalah kesalahan yang menunggu untuk terjadi. Dampaknya sangat nyata pada kemandiriannya. Dia kehilangan rasa percaya diri untuk bereksplorasi sendirian. Akhirnya, dia memilih untuk terus menempel di kaki ayah bunda, karena hanya di dekat kitalah dia merasa aman dari kesalahan. Kesalahan ketiga, membatasi eksplorasi dengan ketakutan. Tanpa sadar, kita sedang menciptakan ketergantungan ruang. Anak yang terus-menerus dikoreksi gerakannya akan selalu merasa butuh izin sebelum melakukan apapun. Dia tidak berani main di pojok kamar sendirian karena takut ada hal terlarang yang tidak sengaja dia sentuh. Inilah alasan kenapa si kecil seolah membuntuti kita dari dapur ke kamar mandi. Karena baginya, ayah bunda adalah satu-satunya zona aman di tengah rumah yang penuh dengan aturan ketat dan barang pecah belah. Solusinya adalah ciptakan yes space atau area ya. Lalu, bagaimana kita memberikan mereka kemerdekaan? Jawabannya bukan dengan membiarkan rumah berantakan, tapi dengan menciptakan yes space atau area ya. Ini adalah satu sudut atau ruangan yang sudah 100% child-proof. Semua kabel sudah ditutup, pajangan mahal sudah disingkirkan, dan lantai dialasi karpet empuk. Di area ini, ayah bunda bisa menarik napas lega karena tidak perlu lagi berkata jangan. Di dalam yes space, si kecil bebas menjadi penjelajah. Dia boleh membongkar laci plastik, melempar bantal atau memanjat kursi kecilnya tanpa interupsi. Disinilah kepercayaan dirinya tumbuh pesat. Dia belajar bahwa dia bisa mengendalikan dunianya sendiri. Saat dia merasa berdaya di areanya, pelan-pelan dia tidak akan lagi merasa perlu mengandalkan kehadiran ayah bunda setiap detik. Dia akan mulai menikmati kebebasannya, dan ayah bunda pun bisa mendapatkan waktu untuk diri sendiri tanpa rasa cemas. Ingatlah ayah bunda, kemandirian tidak tumbuh di tempat yang penuh larangan, tapi di tempat di mana anak merasa dipercaya untuk mencoba.
Sampailah kita pada kesalahan keempat yang paling sulit dihindari karena bersumber dari rasa cinta yang luar biasa, yaitu terlalu cepat membantu ketika anak kesulitan. Ayah bunda, jujur saja, siapa yang hatinya nggak luluh melihat si kecil mulai merengek karena puzzle-nya nggak pas? Siapa yang nggak gemas ingin langsung memakaikan bajunya karena kita sedang buru-buru? Niat kita mulia, kita ingin dia tidak frustasi, kita ingin segalanya lancar, dan kita ingin dia merasa dibantu. Tapi perhatikan apa yang sedang terjadi pada mentalitas kemandiriannya. Setiap kali kita langsung mengambil alih tugas yang sebenarnya bisa dia pelajari, kita sedang mengirimkan pesan bawah sadar yang sangat kuat. Kamu nggak mampu melakukannya sendiri, jadi biarkan ayah atau bunda yang beresin. Tanpa sadar, kita sedang mematikan otot pemecahan masalahnya sebelum otot itu sempat tumbuh. Anak yang terbiasa diselamatkan akan tumbuh menjadi balita yang mudah menyerah. Dia tidak akan mau bermain sendiri karena dia merasa tidak kompeten. Akhirnya, dia akan terus menempel dan menunggu bantuan kita untuk hal-hal yang sebenarnya dia sudah bisa lakukan. Inilah yang kita sebut sebagai ketergantungan fungsional. Anak yang selalu dibantu akan merasa dunia ini terlalu sulit untuk dihadapi sendirian. Dia tidak mau main di pojok sana karena dia tahu kalau ada masalah sedikit saja, dia tidak punya senjata untuk menyelesaikannya kecuali dengan memanggil ayah atau bunda. Itulah sebabnya dia terus membuntuti kita. Karena bagi dia, kita bukan sekadar orang tua, tapi tombol bantuan otomatis yang harus selalu ada di dekatnya agar hidupnya lancar. Solusinya, berikan waktu dan panduan verbal. Lalu bagaimana kita melatihnya agar berani lepas? Jawabannya adalah dengan memberi jeda. Saat si kecil mulai kesulitan, jangan langsung turun tangan. Tarik napas, tunggu 10 detik, dan lihat apa yang dia lakukan. Jika dia mulai benar-benar frustasi dan menatap kita, jangan ambil alih tugasnya. Jadilah pembimbing, bukan pelaksana. Gunakan panduan verbal yang kecil saja. Katakan, coba lihat potongan puzzle-nya. Mungkin kalau diputar sedikit bisa masuk. Atau, ayo cari lubang kepalanya dulu. Bunda tungguin di sini ya. Dengan memberikan petunjuk alih-alih solusi instan, ayah bunda sedang memberikan dia hadiah terbesar, rasa mampu. Saat dia akhirnya berhasil memasukkan puzzle itu berkat petunjuk kecil Anda, dia akan merasa seperti pahlawan. Dia akan merasa, wah, aku bisa. Rasa aku bisa inilah yang akan membuatnya betah bermain sendiri lebih lama. Dia tidak lagi takut menghadapi tantangan permainannya, karena dia tahu dia punya kemampuan untuk mencoba. Secara bertahap, kebutuhan untuk menempel akan digantikan oleh rasa percaya diri yang kuat bahwa dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Ingat ayah bunda, tujuan kita bukan untuk membuat hidup anak bebas dari hambatan, tapi untuk membekali mereka agar mampu melewati hambatan itu dengan kepala tegak. Ayah bunda, akhirnya kita sampai di penghujung obrolan kita hari ini. Mengubah 4 kebiasaan tadi, berhenti menginterupsi, memuji proses, menciptakan area ya, dan menahan diri untuk tidak langsung menyelamatkan, memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Jujur saja, butuh kesabaran yang sangat luas dan kontrol emosi yang luar biasa dari kita sebagai orang tua. Ada kalanya kita gagal, ada kalanya kita gemas ingin membantu lagi, dan itu tidak apa-apa. Menjadi orang tua bukanlah tentang menjadi sempurna, melainkan tentang kemauan untuk terus bertumbuh bersama si kecil. Pesan saya, jangan melihat kemandirian anak sebagai cara agar kita bebas dari mereka. Lihatlah kemandirian sebagai hadiah terbesar yang bisa kita berikan untuk masa depan mereka. Saat kita memberikan ruang, saat kita menahan diri untuk tidak selalu mendominasi dunianya, kita sebenarnya sedang membisikkan pesan kuat ke telinga mereka. Kamu mampu, nak. Kamu berdaya. Ayah dan bunda percaya padamu. Secara bertahap, kebutuhan mereka untuk terus menempel akan berkurang, bukan karena tidak sayang lagi, tapi karena mereka sudah merasa cukup aman dan percaya diri untuk menjelajahi dunia dengan kakinya sendiri. Semangat ayah bunda, setiap detik kesabaran yang Anda berikan hari ini adalah investasi karakter bagi mereka 10-20 tahun ke depan.
Jangan pernah lelah untuk belajar, karena anak-anak kita adalah guru terbaik bagi jiwa kita. Semoga Allah senantiasa menguatkan pundak kita, melembutkan tutur kata kita, dan meluaskan sabar di hati kita. Semoga buah hati kita tumbuh menjadi pribadi yang berani, mandiri, penuh percaya diri, dan kelak menjadi penyejuk hati serta kebanggaan bagi keluarga. Amin. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika video ini terasa bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada ayah bunda lainnya. Mari kita tebarkan manfaat untuk lebih banyak keluarga di Indonesia. Saya pamit, salam hangat untuk si kecil di rumah. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.